Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, NPM 2010-6311-713. Saya dari kelas 1B, Teknik Informatika. Ini merupakan video yang ditunjukkan untuk tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sintaks-sintaks dari sebuah bahasa pemrograman yang dibangun dengan bahasa C++. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, ini merupakan source code dari program UAS Alpro. Kita akan bahas line per line. Pertama kita bahas dulu yang paling atas, itu merupakan ada di sini include. Nah, include itu berfungsi untuk kita ibaratkan untuk memerintahkan compiler agar membaca, mengcopy atau mengimport dari suatu library. Di sini contohnya include IOStream, berarti include memerintahkan si compiler untuk meread, membaca atau mengimport library dari IOStream atau file header dari IOStream. Selanjutnya di sini ada file headernya atau library-nya, di mana di sini ada IOStream. IOStream itu merupakan standar input output ya dari bahasa pemrograman C++ yang di dalamnya itu terdapat fungsi cout, inline dan cin. Terus di sini ada juga include IOmanip. Jadi bisa kita jabarkan bahwa fungsi IOmanip itu atau library IOmanip itu merupakan library manipulator yang di dalamnya itu ada setfw dan sebagainya. Terus di sini ada stdlib. Nah, stdlib ini di dalamnya itu ada fungsi-fungsi untuk operator seperti contohnya operator perbandingan, terus operator max dan min. Di sini ada using namespace std. Nah, ini merupakan penanda ya bahwa jadi using namespace std itu adalah memerintahkan compiler agar menggunakan fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Maksudnya gini, jika tidak digunakan si using namespace std ini, maka fungsi-fungsi seperti cout, terus inline, cin dan sebagainya itu tidak terdeteksi yaitu atau tidak dikenali oleh program. Jadi kita jabarkan dengan using namespace std. Di sini ada void nama. Nah, void nama ini sebenarnya merupakan deklarasi dari sebuah fungsi. Jadi void nama itu merupakan fungsi. Kita lihat paling bawah ada fungsi void nama. Nah, ini fungsi yang harus dideklarasikan di atas di sini agar bisa diimport oleh fungsi utama atau main fungsi. Ini adalah integer main. Ini merupakan fungsi utama yang harus ada, karena jika fungsi ini tidak ada, maka program nanti bingung akan menjalankan instruksi yang mana. Maka ini harus ada integer main. Ini fungsi utama kita. Kita ke bawahnya, di bawahnya itu di line 10 itu ada line 10 sampai line 12 itu ada 3 buah pendeklarasian variabel, 3 buah variabel, di mana variabel pertama itu integer, itu mendeklarasikan variabel i, jumlah, harga. Nah, harga itu parameternya ada 30, terus jumlah beli juga sama 30. Terus ada variabel char, dia mendeklarasikan pilihan, lagi kode barang itu sama 10, terus barang 30. Terus ada variabel yang integer, ini mendeklarasikan subtotal, total bayar. Nah, total bayar itu telah diinisialisasi terlebih dahulu dan nilai awalnya itu 0, bayar, juga variabel kembali. Di line 16, di sini kita dapati ada sebuah looping atau perulangan. Di sini kita lihat ini do, berarti dia menggunakan do while. Kita ke bawah. Di sini ada while. Do while itu merupakan salah satu metode perulangan ya, selain for dan while. Nah, apa bedanya do while dengan while? Jika while itu dia akan menjalankan syarat terlebih dahulu, baru dia menjalankan aksi atau actionnya. Nah, beda halnya dengan do while, dia akan menjalankan aksi terlebih dahulu. Contohnya ini merupakan aksinya, baru dia akan menjalankan syarat. Syaratnya ini, while ini. Jika syaratnya terpenuhi, maka dia akan looping. Dan bedanya juga dengan while itu, do while itu akan menjalankan aksi minimal 1 kali. Dan jika while itu tidak harus
aksinya itu berjalan gitu, sesuai dengan kondisi si syaratnya. Apakah syaratnya terpenuhi? Jika terpenuhi, maka dia akan looping. Jika tidak terpenuhi, dia akan langsung programnya selesai gitu. Perulangannya selesai. Di sini ada sistem, sebenarnya itu dari sintaksnya itu CLS, tetapi ini untuk Windows karena saya menggunakan Linux, ini saya ganti dengan clear. Nah, ini fungsinya untuk clear screen ya, di terminal atau di CMD atau di layar. Ini untuk fungsinya untuk clear screen. Contohnya kita demokan dulu aplikasinya. Karena saya menggunakan Linux, jadi compilernya saya jalankan manual. Saya masuk ke di direktorinya. Bisa dilihat di sini ada file uasalpro.cpp, itu merupakan filenya. Kita execute. Jadi dia akan clear screen ya. Dia akan meng-clear screen tadi, itu fungsinya clear. Oke, coba kita demokan dulu untuk aplikasinya. Kan di sini saya masukkan nama saya Irfan. Nah, terus banyak jenis barang saya beli itu misalkan 2. Barang pertama itu buku misalkan, jumlah belinya 1. Barang kedua itu pakaian, jumlah belinya misalkan 1. Totalnya itu ada 115.000 dan saya bayar misalkan 120.000 misalkan. Dia akan langsung kembalian. Nah, ini yang dimaksud dari tadi looping tadi ya, do while. Itu dia akan mengeksekut aksinya terlebih dahulu, baru dia akan tanya syarat, akan menampilkan syarat. Jika syaratnya kita true kan atau sesuaikan dan kondisinya pasti kondisinya akan terpenuhi dan langsung akan looping kembali. Dia akan memanggil fungsi clear di sini, fungsi clear untuk meng-clear tadi bekas tadi kita menjalankan sebuah aplikasi. Saya tekan dulu. Di sini ada nama. Nah, nama itu merupakan fungsi yang ada di bawah. Jadi nama kita panggil ke paling atas. Jadi nanti di sini yang tampil itu adalah fungsi yang di bawah ini. Kenapa nama fungsi ini void, menggunakan void? Kan bisa kita artikan juga void itu adalah kosong atau tidak ada apa-apa. Jadi void itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang memang tidak punya pengembalian atau tidak punya nilai return atau nilai akhir gitu. Ini kan tidak ada nilai return. Maka ini menggunakan void dan kita panggil void itu si fungsi tadi itu di sini. Jadi akan langsung tampil di paling atas atau paling awal program. Terus di sini ada cout. Cout itu merupakan standar output ya, atau fungsi untuk memprint atau menampilkan apapun itu teks maupun karakter ke layar konsol atau terminal. Terus di sini ada operator. Operator ini merupakan bisa disebut operator penyisipan atau operator pengeluaran. Ini ada endline. Ini fungsinya untuk menambahkan new line atau garis baru setelah program ini dijalankan. Sintaks yang di sini dijalankan. Baru dia akan misalkan akan endline itu akan memberikan new line atau garis baru. Di sini juga new line 2 kali. Terus di sini ada cout juga. Tadi menampilkan banyaknya jenis barang yang akan dibeli. Nah, terus di sini ada sin. Sin itu merupakan fungsi masukan ya. Jadi sin itu mengambil apapun itu standar input keyboard ya, dari keyboard yang dimasukkan oleh user, dan ini merupakan operator pengambilan dari atau pemasukan juga bisa. Jadi yang diinputkan oleh user pada keyboard itu diambil dan dimasukkan ke variabel jumlah. Variabel jumlah itu variabel jumlah integer yang ini. Misalkan banyak jenis barang yang akan dibeli, misalkan kita masukkan berapa jumlahnya, misalkan 3 misalkan. Oke. Nah, ini menampilkan tampilan saja ke layar, tidak ada operator di sini, hanya menampilkan saja, memprint. Ini sama tadi. Nah, di bawahnya itu terdapat perulangan lagi. Selain yang duel tadi, di dalam perulangan juga bisa kita tambahkan perulangan juga. Di sini ada for.
Nah, for itu syaratnya pasti seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Saya jabarkan satu-satu. Yang pertama itu adalah integer i. Nah, ini i itu menyangkut ke sebuah variabel i sama dengan 1, berarti i nilai awalnya 1. Terus i kurang dari atau sama dengan jumlah. Jumlah mana? Jumlah variabel yang kita masukkan di sini. Jumlah input yang kita masukkan di sini. Misalkan kita masukkan 3, berarti i kurang dari atau sama dengan 3 misalnya, jika kita inputkan 3. Terus i plus plus. Nah, ini menggunakan operator increment atau operator penambahan. Increment. Jadi i di plus plus, i ditambah-tambah. Setelah loopingnya terpenuhi, pasti i akan ditambah-tambah gitu. Looping 1 ditambah 1, terus looping yang kedua kali ditambah lagi, jumlahnya jadi berapa, nilainya. Terus looping yang ketiga kali ditambah lagi jadi berapa. Terus yang ini ada data ke i itu merupakan yang di sini, berarti nilai dia looping ke berapa atau looping kesekian. Data ke looping kesekian. Terus kode barang kita masukkan juga tadi operator yang sini itu kita masukkan dengan operator pengambilan. Kita masukkan ke kode barang. Oke, variabel kode barang itu mana? Kode barang itu di sini nih, kode barang berarti char ya. Kode barang itu apa? Nah, di sini kan BPS. Ini kode barang, jadi kita bisa inputkan ini. Kode barang i itu maksudnya di sini apa? I itu di sini merupakan variabel di looping ini. Misalkan kode barang dari looping kesekian gitu. Misalkan kode barang dari looping pertama. Oke. Terus di sini juga sama, jumlah beli juga kita masukkan ke variabel jumlah beli dari looping ke sekian gitu. Kita bisa sebutnya dari looping ke sekian karena itu kan i menunjukkan variabel yang ada di sini, nilai looping yang bernilai sekian gitu. Misalnya i nilainya 1, berarti di sini juga looping pertama. Oke, di bawahnya itu ada percabangan. Di sini kita menggunakan if else if. Karena jika kita menggunakan if else itu hanya dua kondisi saja, dua state atau kondisi gitu. Jadi di sini menggunakan if else if. Jadi ada 4 kondisi di sini. Nah, kondisi yang pertama ini if kode barang. Oke, variabel kode barang yang di sini yang kita masukkan ini kode barang dari looping kesekian. Ini i menunjukkan looping kesekian dia nilainya berapa gitu. Jika kode barang yang kita masukkan dari looping kesekian itu sama dengan karakter B kapital, or ini operator or, atau kode barang kita masukkan dari variabel kesekian atau variabel i ini sama dengan B kecil, maka nilainya akan seperti ini. Barang dari looping kesekian tadi atau i itu sama dengan buku. Jadi ini diinisialisasikan, misalkan nilainya buku gitu. Harga dari variabel kesekian, yang kesekian itu sesuai dengan nilainya itu sama dengan 80.000. Berarti ini dua variabel ini telah diinisialisasikan gitu. Nah, jika kondisinya tidak memenuhi untuk yang kondisi pertama ini, maka dia akan langsung ke kondisi kedua. Kita cek. Ini juga sama, else if kode barang dari variabel i, variabel kesekian misalkan sama dengan P kapital, atau kode barang dari variabel kesekian ini, kode barang variabel i sama dengan P kecil, maka ini juga sama, diinisialisasikan jadi pakaian. Harga barangnya ini variabel barang dari looping kesekian ini jadi pakaian. Harganya itu dari looping kesekian ini sama dengan 35.000. Jadi ini ingat untuk menunjukkan nilai looping ini gitu. Dia looping ke berapa gitu. Jadi ini nanti akan langsung tereksekut atau masuk gitu. Terus di sini juga ada kondisi ketiga, else if, masih else if. Kode barang dari looping i atau looping kesekian sama dengan, jika kita inputkannya sama dengan S kapital, or kode barang looping i sama dengan S kecil, maka nilainya akan seperti ini, sepatu, terus harganya 90.000. Else ini kondisi terakhir, jika kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi atau false gitu atau salah gitu, maka dia akan langsung ke nilai ke kondisi else, kode salah gitu. Itu
semua ini merupakan bagian dari yang ini itu merupakan bagian dari perulangan for yang ini. Oke, kita ke bawah. Di sini itu ada tampilan juga untuk menampilkan sebuah tabel menggunakan cout tentunya. Operator untuk fungsi untuk menampilkan karakter atau teks ke layar. Di sini juga di bawahnya terdapat looping for yang sama bentuknya seperti tadi. Ininya syaratnya seperti ini. I nilai awalnya itu sama dengan 1. I kurang dari atau sama dengan jumlah yang mana? Jumlah yang diinputkan di sini. Itu sama seperti yang looping for di atas di sini. Jumlah terus I plus plus. Nah, di sini subtotal dari variabel kesekian atau variabel I itu sama dengan jumlah beli dari looping kesekian dikali harga looping kesekian. Jadi sesuai dengan nilai looping I ini. Misalkan jumlah belinya 3 terus dikali harganya berapa per persatuannya gitu. Tentunya sesuai dengan nilai I ini. Akan mengacu kepada nilai I ini. Di bawahnya juga ada menampilkan juga sama ada cout, terus di sini ada setUse flag. Nah, itu apa itu setUse flag? setUse flag itu merupakan suatu fungsi yang fungsi dari IO manip yang manipulator tadi, yaitu untuk mengformat tampilan agar rata kanan atau rata kiri. Kebetulan di sini parameternya rata kanan. Terus right, berarti rata kanan. Terus ini ada setW. setW ini fungsinya untuk memformat atau mengatur lebar dari suatu tampilan data gitu. Jadi setW itu fungsinya untuk memformat atau mengatur lebar dari suatu tampilan data. Ini sesuai, itu berarti loopingnya kesekian nilainya, terus barang kesekian. I ini ingat looping sesuai dengan nilai loopingnya, sama yang ke bawah juga sama sesuai dengan nilai looping. Nah, baru di sini total bayar, variabel total bayar itu sama dengan total bayar ditambah total dari variabel kesekian. Nah, total bayar itu kan tadi si nilai awalnya itu sudah ada ya, jadi 0 gitu. Ini total bayarnya sama dengan total bayar ditambah sub total gitu. Tadi menginputkan total bayar juga. Looping for ini selesai sampai sini, berarti sampai operator ini mengoperasikan ini. Terus di sini juga ada cout end line, berarti di sini new line 2 kali ya. Kalau ada yang seperti ini berarti new line 2 kali. Terus di sini ada juga total bayar. Nah, total bayar RP, total bayar. Nah, ini total bayar yang di sini asli ini kita tampilkan ya, kita panggil di sini. Hanya memanggil saja, jadi fungsinya hanya memanggil si variabel ini yang udah jadi, yang udah dioperasikan. Terus ada uang bayar. Kita itu masukkan juga menggunakan operator cin. Nah, tadi kan operator masukkan gitu. Terus di sini cin kita masukkan juga ke variabel bayar. Oke. Uang bayar kita masukkan berapa misalnya. Terus ini juga ada kembalinya, pasti ada uang kembali gitu. Terus kembalinya itu operator sederhana bayar dikurangi total bayar. Jadi kembali sama dengan bayar yang ini, variabel ini dikurangi total bayar yang ini yang udah ada gitu. Kita tinggal panggil dan kita operasikan. Nah, setelah itu di sini menampilkan uang kembali, EP kembali. Nah, variabel kembali ini kita panggil aja di sini. Selesai. Terus di sini juga ada masukkan data lagi Y atau T gitu. Nah, di sini itu merupakan implementasi dari yang tadi do while itu merupakan syarat action dulu baru syarat. Nah, ini syaratnya baru di eksekusi terakhir. While pilihan sama dengan jika user itu menginputkan Y kapital ya, pilihan ini kan variabel pilihan yang di sini kita yang tadi inputan standar input dari keyboard itu kita masukkan ke pilihan sama dengan Y kapital or pilihan sama dengan Y kecil. Nah, jika kondisi ini terpenuhi maka dia akan looping terus saja, looping. Nah, jika tidak terpenuhi atau pilihannya itu selain Y atau T, Y kapital dan Y kecil, maka dia akan loopingnya itu akan selesai gitu dan akan mengeksekut di sini terima kasih sudah belanja, cout ataupun yang di sini.
itu saja programnya, cukup simple tapi bagus sekali karena di sini cukup kompleks juga ya untuk fungsi-fungsi yang digunakan. Nah, di sini juga sebenarnya sama ya. Ini merupakan fungsi void, berarti fungsi yang tidak punya pengembalian. Di sini juga menampilkan teks atau karakter player untuk tampilan saja. Di sini juga ada nama pembeli. Kita suruh memasukkan ini cout nama pembeli. Nah, nama pembeli get line, sin nama pembeli. Nah, maksudnya apa ini? Kenapa menggunakan getLine tidak menggunakan cin gitu? Nah, getLine itu digunakan untuk menerima inputan, standar input dari keyboard itu berupa string. Kan nama itu berupa string. Nah, kenapa tidak menggunakan cin? Karena cin itu nanti akan hanya bisa menginputkan satu kata saja. Sedangkan kan nama itu ada beberapa kata gitu. Misalkan tadi saya menginputkan Irfan Maulana. Jadi bisa dipanggil lagi getLine langsung cin, ini berarti memasukkan. Nah, tadi kan ini fungsi untuk masukkan ya, terus dimasukkan ke variabel nama pembeli. Nah, udah kita tinggal panggil aja di sini cout selamat datang Irfan Maulana misalnya. Mungkin itu saja untuk pembahasan shortcode dari aplikasi UAS Alpro. Itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai sintaks-sintaks dari bahasa pemrograman C++. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaktepatan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.